Video ini akan ngebahas yang ringan-ringan aja pemakaian sehari-hari kedua handphone Android yang berani dijual mahal ini. Mana yang lebih worth it karena nggak mungkin pakai keduanya dengan spek yang serupa kayak gini. Terlebih gue juga harus menjual salah satu dari keduanya ini buat muterin duitnya buat jajan-jajan handphone terbaru ya kedepannya nanti yang akan gue bahas. Hai semua, gua Wasa. Ya, ini adalah Xiaomi Mi 11 atau Mi 11 Ultra yang dijual seharga 17 juta tanpa promo apapun. Dan satu lagi adalah Oppo Find X3 Pro atau Find X3 Pro ya, seharga 16 juta yang secara klise kita tuh dikasih embel-embel hadiah dan cashback pada saat PO kayak TWS ini misalnya. Yang kalau gue hitung-hitung harga aslinya handphone ini tuh sebenarnya bisa dijual 13,5 juta kalau kita nggak perlu gimmick-gimmick bonus PO dan cashbacknya. Oke, kita mulai dari harganya yang tadi ya. Sebenarnya tuh kalau mau ngerasain Snapdragon 888 dengan semua fitur-fitur flagship di antara kedua handphone ini ya jelas Oppo yang paling menang dari sisi harga. Lanjut lagi kalau ngebahas desain boxnya, gua sih selera lebih megang boxnya Oppo karena kesannya tuh lebih mewah kalau dipajang di barisan paling depan. Lihat aja nih, ada glossy-glossinya begini, lebih celing-celing gitu kalau kena lampu di etalase ketimbang boxnya Xiaomi yang cuma hitam begini aja. Terus buat isi di dalamnya rata kok. Kita tuh masing-masing dapat kertas user manual, casing. Kalau Mi 11 Ultra ini dapatnya yang softcase transparan bening ya. Find X3 Pro dapatnya yang hitam, terus kabel casan Type A atau Type C sama kepala charger. Buat ekstranya sendiri ada nih. Mi 11 Ultra kita dapat dongle jack audio, sedangkan kalau Find X3 Pro kita tuh dapat headset standar yang ujungnya langsung ke Type C. Terus yang lebih eksklusifnya lagi dari Find X3 Pro kalau gua ngeliatnya, karena kita tuh dapat kartu international warranty kayak gini yang bikin kita tenang misalkan lagi travel ke luar negeri dan Oppo kita ini tuh amit-amit rusak, bisa langsung dibenerin di service center negara manapun. Nah, jadi kesimpulannya, buat box dan isinya gue lebih apresiasi ke Oppo guys. Karena kalau ngomongin Mi 11 Ultra, kita tuh dapat dongle jack audio, Mi 11 Lite juga dapat, dan ya hal yang sama gitu loh jadinya ya. Jadi kayak kurang eksklusif aja gitu loh guys. Kesannya tuh kita habis jajan 17 juta di Mi 11 Ultra ini dari sisi boxnya. Paling yang bikin beda cuma kepala chargernya aja nih. Kita dapat yang support 67 watt dari biasanya Xiaomi itu yang lain ngasihnya yang 33 watt ya. Atau kalau si Oppo ini kan 65 watt. Jadi kalau mau diadu-adu wattnya ya jelas menang Mi 11 Ultra. Tapi ini kan gue lagi ngomongin secara keseluruhan boxnya. Paham ya sampai sini? Dah lanjut lagi kita ke handphonenya. Kalau yang ini beneran pilihan sih. Dari bobotnya dulu nih. Yang jelas Mi 11 Ultra itu lebih berat kemana-mana ketimbang si Find X3 Pro. Material belakangnya juga seramik dengan tambahan bump kamera yang gede banget. Terlebih si Mi 11 Ultra ini juga kalau kita pegang dua tangan begini biasanya ya beratnya tuh kayak nggak seimbang gitu guys lama-lama. Berasa lebih berat yang bagian atas. Jadi sering kayak apa ya, kayak ngayun gitu loh. Kayak mau jatuh ke depan gitu ngerasanya. Cuma emang nggak sering sih, sesekali berasa aja. Nah kalau ditanya beratnya si Mi 11 Ultra ini tuh emang hampir 238 gram tanpa casing. Dan Find X3 Pro ya 196 gram, lumayan jauh banget bedanya. Apalagi kalau si Mi 11 Ultra ini dipakein casing. Jadi kenanya, kalau ini balik lagi ke diri masing-masing. Demen handphone yang berat atau yang enteng? Soalnya kapasitas baterainya kan juga beda nih. Kalau si Mi 11 Ultra 5000 mAh dan si Find X3 Pro ini 4500. Kecepatan ngecasnya sama SOT-nya yang gue dapat ini si Mi 11 Ultra ngecas dari 5% sampai full itu sejam 3 menit. Sedangkan kalau Find X3 Pro ngecasnya dari 2% sampai full cuma perlu 44 menit aja. Buat SOT-nya sendiri Mi 11 Ultra ini gue pakai PC Mark ya, dapat 8 jam 16 menit. Sedangkan buat SOT Find X3 Pro ini gue coba pakai PC Mark beberapa kali gagal terus, nggak tahu kenapa. Tapi overall ya SOT-nya pemakaian nih gue cuma nyampe sekitar 6 jaman aja. Dengan catatan gue pakai layarnya 2K terus. Jadi kalau ngomongin impact dari desainnya jelas ya Find X3 Pro ini yang paling enak dipegang, oke? Enak dipegang dulu nih, jangan kemana-mana dulu. Walau sebenarnya ya sama-sama aja nggak enak kalau dioperasiin satu tangan karena layar handphonenya ini tuh iya sama-sama gede. Tapi kalau ngomongin soal back covernya jelas gue lebih megang Mi 11 Ultra yang punya identitas sendiri dan nggak gampang ninggalin bekas sidik jari, nggak kayak si Find X3 Pro ini teman-teman lihat sendiri nih, banyak banget bekas ini.
Iya dong, secara kasat mata juga teman-teman nggak usah munak lah dan nggak usah ngebela juga untuk yang fanboynya. Ini Oppo jelas terinspirasi dari iPhone 12 Pro series. Yang Pro ya, bukan yang 12 biasa ataupun 12 mini. Oppo bisa dibilang main aman nih kalau menurut gua dari soal desainnya. Dia tahu desain mana yang laku, terus yang orang banyak suka, dan ya udah ikutin aja dan bedain sedikit lah biar nggak sama-sama banget jadinya di mirror menurut gua. Terus finishingnya juga gue sengaja ngambil yang glossy semua ini, soalnya kalau yang Dove itu kan ada tuh yang satu lagi. Nah itu bagian frame kameranya sama-sama glossy juga, jadi makin mirip sama 12 Pro yang bodinya matte dan frame kameranya juga glossy kayak begini. Tapi kalau ngomongin bentuknya sih ya menurut gue bagus-bagus aja. Kaca ditekuk melengkung kayak gini juga nyatu sama framenya, menurut gue ya belum ada sih handphone-handphone lain yang bikin modelan kayak begini ya. Oke, lanjut lagi kita ke Mi 11 Ultra yang gue bilang gue suka sama identitasnya. Ya jelas lah, ini tuh kayak Poco M3 sebenarnya, cuma benjolnya tambah gede aja kameranya. Bump kamera segede gini tuh bisa dibilang caper sih kalau dilihat-lihat sama orang ya. Identitasnya tuh misahin diri sendiri dari jajaran Mi 11 series yang lain. Kayak nih, gue ada Mi 11 Lite sama Mi 11 reguler. Ya, keduanya ini masing-masing mirip ya. Apalagi kalau dipakein casing orang nggak bakalan bisa nebak mana Mi 11 Lite, mana Mi 11 reguler. Tapi kalau yang ini Mi 11 Ultra udah pasti langsung tahu. Nah, hal kayak gini kalau menurut pandangan gue ngelihat kayak si S21 series. Nah, si S21 Ultranya ini kan beda sendiri nih dari jajaran S21 yang ada. Bump kameranya lebih gede ketimbang S21 yang reguler ataupun S21 Plus yang cuma beda dimensinya aja. Dari jauh juga kalau dipakein casing orang juga susah notisnya mana yang biasa, mana yang plus. Tapi kalau yang S21 Ultra ya udah kelihatan tuh beda sendiri. Nah, hal ini yang bikin gue pribadi salut sama si Mi 11 Ultra dan bisa gue bilang berhasil emang naikin kelas lewat desainnya yang berani. Ditambah ada juga layar tambahan nih yang gunanya banyak. Selain notifikasi, bisa juga buat ngeliat jam, ngatur musik, ngasih logo-logo kita, dan bisa juga kita jadiin selfie buat kamera belakang. Konsepnya sebenarnya mirip-mirip kayak Meizu Pro 7 yang udah gue bahas tahun 2017 yang lalu. Oke, sekarang kita bahas ke bagian layarnya. Yang pasti panelnya keduanya ini adalah AMOLED. Resolusinya sama-sama bisa 2K, sama-sama juga bisa 120 Hz refresh rate-nya. Fingerprint-nya juga di dalam layar, HDR10 Plus, dan sama-sama jualannya itu 1 miliar warna. Tapi kalau soal Mi 11 Ultra tertulisnya sih yang gue baca ya 1,07 miliar. Ya pokoknya nggak mau kalah lah sama yang lain. Buat kacanya sendiri Mi 11 Ultra pakai Corning Gorilla Glass Victus, tapi Find X3 Pro pakainya Corning Gorilla Glass 5. Nah tapi ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau di bawah terik sinar matahari ini sama-sama aja nggak kelihatan banget bedanya. Tapi kalau dibandingin sama nih S21 Ultra gua, mungkin di kamera nggak kelihatan ya. Tapi kalau teman-teman lihat secara kasat mata, ini gue bisa bilang kalau S21 Ultra ngasih yang lebih terang sama lebih vivid ketimbang keduanya ini. Maklum lah, Dynamic AMOLED 2X kualitasnya beda sendiri. Cuma ya udah, kalau dipakai harian intinya sama-sama aja bagus. Nggak mungkin juga kan keseharian kita pakai keduanya atau 3 HP ini tuh barengan semuanya. Oh ya, tapi kalau soal layar paling ada minusnya satu aja nih di Mi 11 Ultra, yaitu kita tuh nggak dapat anti gores bawaan, tumben-tumbenan. Ini sih ya gue udah pasang sendiri, beli hydrogel biasa ya biar fingerprintnya juga gampang. Oke, sekarang lanjut lagi ke soal softwarenya. Nggak ada masalah keduanya, buat teman-teman juga lebih seneng dan lebih terbiasa yang mana, silakan pilihan masing-masing. Di MIUI ini juga nggak ada iklannya kok selama gue mainin. Biasanya tuh yang paling sering muncul pas kita kelar install aplikasi itu ya suka ada iklannya. Nah yang ini nggak ada. Curiga sih pada saat gue pertama kali nginstal ini handphone ya, gue matiin personalisasi ads-nya. Mungkin ya, mungkin. Jadi ya balik lagi si Mi 11 Ultra ini sama Mi 11 dan Mi 11 Lite yang gue punya sebelumnya, ini juga nggak ada iklan-iklannya yang menurut gue mengganggu. Nah kalau buat ColorOS ini juga karena gue lagi sering pakainya OnePlus 9 Pro, ini sama ya pakai ColorOS juga, jadinya udah terbiasa juga. Maklum OnePlus 9 Pro yang gue punya ini versi Cina guys, bukan yang global. Tapi ini nanti ya rencananya bakalan gue ubah ke Oxygen OS lah. Intinya ya buat gue balik lagi nggak ada masalah dari UI keduanya ini. Untuk MIUI juga udah paham bener karena sering juga ngebahas Xiaomi yang lain dan juga Poco. Dan bisa dibilang ya cuma perkara adaptasi aja sih nih. Dan ya yang paling bikin bete adalah dark mode-nya aja sih. Ini dark mode-nya tuh kita mesti benerin lagi kalau menurut gue. Soalnya sampai kayak maksa gitu sih ke aplikasi pihak ketiga, jadi dark mode-nya yang tidak semestinya dark
jadinya tuh dark. Contohnya kayak Tokopedia ini ataupun YouTube Studio, lihat deh logo jempolnya, terus komennya sama love-nya juga jadi nggak kelihatan. Ya sebenarnya ini bisa disetting juga di bagian displaynya, cuma ya males aja gitu loh, mesti setting-setting satu-satu gitu. Sedangkan HP-HP Android lain tuh nggak begini untuk beberapa aplikasi yang kita pakai dark mode-nya secara sistem. Terus soal jaringan, keduanya ini pastinya udah mendukung 5G dan opsi 5G itu udah langsung muncul di Mi 11 Ultra. Sedangkan di Oppo ya mesti nunggu update dulu sih. Kayaknya kemungkinan nantinya tuh akan di-unlock. Nah, mumpung ngomongin soal jaringan, ini HP kan juga hitungannya handphone baru ya. Nah, gue juga jadinya nyobain kartu perdana terbaru guys dari Smartfren nih. Namanya adalah Smartfren Gokil Max. Pas banget PPKM darurat diberlakukan, jadi mau nggak mau kita tuh mesti balik lagi berkegiatan apapun di rumah aja. Tetap boleh sih keluar rumah, cuma pastiin aja ngikutin protokol kesehatan dengan baik ya. Nah, Smartfren Gokil Max ini tuh ngasih kita kuota yang gede banget tanpa batasan waktu dan bisa dipakai di semua aplikasi 24 jam yang bisa bikin tenang juga kalau misalkan kita lagi jalan-jalan kemana gitu. Nggak usah takut kuotanya habis karena ya aplikasi tertentu biasanya. Gue sendiri beli yang 36 GB nih dengan harga 70.000 dan ini kuotanya terbagi jadi dua ya. 12 GB kuota nasional dan 24 GB kuota lokal. Nah, kuota lokal ini adalah zona Gokil Max-nya teman-teman. Jadi pastiin teman-teman beli starter pack-nya ini sesuai dengan kota masing-masing ya. Contohnya kayak punya gue nih, Smartfren Gokil Max area Jabodetabek. Dan FYI nih, di luar 36 GB tadi yang dikasih ya, ternyata masih ada ekstra kuota 70 GB yang bisa teman-teman pakai secara nasional dari jam 1 sampai jam 5 pagi. Lumayan banget nih, apalagi di masa PPKM kayak gini ya, teman-teman biasanya kan masih ada aja tuh tengah malam yang streaming bola, ataupun download misalkan, ataupun mabar game sama temen-temen yang biasa nongkrong gitu. Soalnya ini Smartfren juga lagi sering banget gue pakai buat ngetes-ngetes semuanya, mulai dari streaming, terus juga main game, sampai speed test 4G-nya juga cukup oke ternyata di tempat gue. Tambahan juga nih, masa berlaku paketnya ini 30 hari dan ada juga paket Gokil Max lainnya yang harganya lebih affordable, mulai dari 30.000 aja. Jadi gimana? Ini ya baru gokil kan? Jangan lupa cek sama follow juga Instagramnya Smartfren untuk info lebih lanjut. Oke, lanjut lagi sekarang soal performa atau hardware-nya. Snapdragon 888 yang terkenal panas. Yes guys, kedua handphone ini kalau kita mainin mentok kanan gitu ya, misalkan main Genshin Impact, itu pasti panas nggak lama kita mainin. Embel-embel cooling system di kedua handphone ini kayak menurut gua kayak berasa nggak berguna gitu sih. Tetap enakan pakai kipas tambahan kalau teman-teman geber banget pokoknya kalau lagi main game. Tapi sekali lagi kalau teman-teman mentokin ke kanan ya pokoknya, atau kalau lagi ngetes benchmark aja nih, diingat aja sekali lagi sikonnya kayak gitu, oke? Karena kalau biasanya kita pakai casual biasa aja, game-game ringan ataupun ya kita ngikutin defaultnya gitu ya, suhunya tuh kayak cuma anget-anget kuku aja. Intinya kalau soal panas emang masalahnya itu di 888-nya, bukan di brand ataupun tipe HP-nya. Jadi akar masalah panas tuh emang dari si Qualcomm Snapdragon sendiri. Nah, cuma ada fakta menarik nih yang gue temuin. 888 di Find X3 Pro kenyataannya lebih dingin kalau gue ngetes benchmark. Curiga gue, kayaknya si Oppo ini juga ngedownclock performa chipsetnya. Kayaknya ya. Soalnya bisa dilihat deh, dari suhunya ini dan juga hasil benchmarknya ini tuh beda 80 ribuan poin. Cuma ya sebenarnya beda segitu ya nggak ngaruh-ngaruh banget sama performanya lah, semuanya tetap dilibas. Terus lanjut lagi ke speakernya, keduanya ini stereo, cuma kalau buat kualitas suara jujur gue lebih megang si Mi 11 Ultra. Bukan kaleng-kaleng ini collapse-nya sama si Harman Kardon. Di set volume yang sama, lebih kenceng, lebih ngebas, sama lebih detail si Mi 11 Ultra ketimbang si Oppo Find X3 Pro ini. Terus juga kalau misalkan kita naruh posisinya tengkurap, si Mi 11 Ultra ini juga nggak ada masalah sama keluaran suaranya. Soalnya lubang speakernya ada lagi di bagian atas frame-nya ya. Nggak kayak Find X3 Pro di earpiece aja yang bisa ketutupan kalau kita naruhnya tengkurap. Nah, sekarang lanjut poin jualan serunya lagi, yaitu soal kameranya. Bah, ini mah keduanya udah super B banget lah. Gua nggak usah diktein lagi resolusinya masing-masing ya, teman-teman baca aja di deskripsi di bawah. Intinya gini aja. Keduanya ini punya ukuran lensa utama yang sama, yaitu 50 megapiksel. Hasilnya mata gua ngelihatnya sama-sama bagus, masing-masing punya karakternya sendiri, ada yang natural, ada juga yang rada vivid, terus dynamic range-nya juga oke. Tapi yang pasti,
hasilnya gue bisa bilang lebih tajam si Mi 11 Ultra. Nih lihat, ada beberapa foto yang gue zoom ya, dan bisa dilihat sendiri hasilnya kayak gimana. Mana yang lebih tajam tuh kelihatan. Nah, hal-hal ini juga tercipta karena ukuran file size-nya si foto autonya emang gedean si Mi 11 Ultra. Terus hasil ultrawide-nya juga lebih luas si Mi 11 Ultra. Tapi kalau soal warna, gue lebih suka sama si Find X3 Pro dari lensa ultrawide-nya ini. Karena ukurannya itu sama-sama aja dengan lensa utamanya yang 50 megapiksel juga. Kalau si Mi 11 Ultra ini 48 megapiksel lensa ultrawide-nya. Nah, terus masing-masing handphone ini juga punya lensa gimmick yang sebenarnya lebih sering kepake sehari-hari yang punyanya si Mi 11 Ultra, yaitu lensa periscope sampai 120 kali zoom. Serta kalau si Oppo Find X3 Pro dia punyanya lensa micro lens. Ya guys, micro lens ini kenanya emang buat seru-seruan aja sih, kayak kita ngelihat dunia baru gitu loh. Motret sesuatu atau motret objek yang bentuknya mikro, kecil-kecil banget, dan ini di HP lain tuh belum pernah ada yang nerapin. Sedangkan kalau telefoto ya suka kepake aja kalau misalkan kita mau foto objek yang kurang jelas tapi males maju ke sananya. Walau kalau ngomongin hasil zoomnya sebenarnya ya nggak lebih bagus dari Samsung Galaxy S21 Ultra. Terus kalau ngomongin videonya hasilnya sama-sama aja oke, masing-masing juga punya fitur ultra steady-nya gitu, dan kalau si Oppo bisa naruh watermark di videonya, sedangkan di Mi 11 Ultra itu nggak bisa. Resolusi maksimal Mi 11 Ultra bisa sampai 8K 24 fps. Sumpah ini gimmick sih, nggak akan kepake banget sehari-hari. Sedangkan kalau Find X3 Pro dia maksimal di 4K 60 fps. Nah, buat yang suka nanyain kalau lagi ngerekam bisa pindah-pindah lensa nggak tanpa harus nge-stop dulu rekamnya? Jawabannya, kalau yang Oppo Find X3 Pro bisa sampai resolusi mentoknya ke 4K 30 fps. Sedangkan kalau Mi 11 Ultra cuma bisa di resolusi 1080p 30 fps aja. Kalau di 60 fps ke atas sampai 8K ataupun 4K kayak gitu-gitu nggak bisa. Nah ini 1080p 30 fps gue nyobain, dan filter apa namanya steady-nya nggak gue aktifin ya, jadi masih off. Ini teman-teman bisa lihat beda warnanya. Yang kanan ini Mi 11 Ultra, Mi 11 Ultra, yang kiri Find X3 Pro. Warna jazz yang kayak gitu tau lah ya warna aslinya kayak gimana. Kelihatannya kalau di live previewnya ini sih warnanya beda, lebih vivid yang Mi 11 Ultra. Ini juga Honda Beat yang Oppo kelihatannya lebih pucat sih, hijau daunnya juga beda. Oke, kalau pending kayak begini mulus atau enggak, coba jalan lagi ke sana. Nah ini juga deh sekalian nih, warna birunya beda ya, lebih vivid yang si Mi 11 Ultra ya tuh. Tapi kalau mata asli ngelihat birunya sih kayak yang Oppo gitu. Jalan lagi. Nah kalau yang ini contoh video keduanya yang fitur steady-steady-nya gue aktifin. Kalau yang si Mi 11 Ultra dia otomatis ke 1080p 30 fps. Sedangkan kalau yang Oppo dia ke 1080p 60 fps. Sama kayak si Realme GT kemarin sih. Coba lari kali ya. Nah kira-kira kayak begitu. Bentar, yang si Xiaomi lebih ngezoom sih. Kalau yang Oppo jadi lebih wide. Bedanya gitu juga. Nah yang ini ya kamera depannya lah ya, 1080p 30 fps juga. Kalau yang Oppo nggak ada pilihan lainnya lagi, cuma 1080p atau 720p, berarti cuma 30 fps saja. Dan kalau yang Xiaomi bisa sampai 1080p 60 fps. Dan ini kelihatan kalau yang Oppo lebih wide.
cahayanya gimana. Wow, masih lebih kelihatan si Mi 11 Ultra ya. Nah, ya sih hasilnya aja, tapi tetap gue lebih suka yang Oppo. Ini Mi 11 Ultra ya bagus sih, ya sama-sama aja bagus sebenarnya, cuma kalau di compare sebelah-sebelahan gini ya lebih seneng Oppo. Aduh, kayak gini lah ya untuk kamera depannya. Lanjut. Oh ya, terus gue juga ada sempat iseng ngerekam keduanya ini 4K 60 fps dan gue taruh di Instagram story. Lalu gue bikin polling juga. Gue nanya ke teman-teman mana yang lebih bagus atau mana yang lebih suka. Dan teman-teman banyak yang ngevote lebih suka sama Mi 11 Ultra. Kalau teman-teman belum sempat lihat Instagram story kayak gimana, udah gue save di highlight Instagram gue. Jadi monggo aja langsung di follow ya. Terus buat kamera selfie-nya, Mi 11 Ultra punya resolusi 20 megapiksel dan Find X3 Pro 32 megapiksel. Buat hasilnya gue bisa bilang dengan lantang bagusan si Find X3 Pro ini guys. Asli dah, ini Xiaomi kenapa ya bikin kamera selfie di HP 17 jutanya malah kayak setara gitu sama HP-HP-nya yang lain yang harganya lebih irit. Ya sebenarnya nggak jelek sih hasilnya, cuma mengingat harganya ya wajibnya gitu loh. Kudu mesti harus berbeda dibanding seri-seri yang lain. Oke, sekarang bener-bener masuk ke kesimpulan. Kalau ditanya ke gue pribadi milih yang mana dari kedua handphone ini ya, jawabannya jelas nggak ada guys. Sorry banget. Buat pemakaian harian gue masih tetap milih si Samsung Galaxy S21 Ultra ini. Habisnya ya gimana ya, UI-nya tuh udah enak banget, kameranya juga menurut gue pas, dan terutama layarnya sih. Sebagus-bagusnya kedua handphone ini, si Mi 11 Ultra sama Find X3 Pro, ujung-ujungnya gue kalau mau nonton Netflix gitu misalkan ataupun nonton YouTube, gue tuh pasti nyarinya si Samsung ini. Padahal depan mata kelihatan ada dua handphone ini. Karena ya mungkin balik lagi karena udah terbiasa aja sama si layarnya Samsung ini. Tapi bukan berarti kedua handphone ini tuh nggak pantas buat dijadiin daily driver pemakaian lama ya. Cocok banget malah. Tapi balik lagi kalau disuruh milih mana ya, gue akan milih Mi 11 Ultra aja deh. Soalnya gue beli barunya ini kenanya tuh nggak nyesel sampai sekarang gitu loh. Maksudnya harga secondnya hampir bertahan bahkan. Padahal kalau kita ngomongin harga barunya ini sempat ada yang di resell juga untuk Mi 11 Ultra lebih mahal gitu ya daripada SRP-nya yang 17 juta. Mungkin karena emang beneran langka. Karena kalau dibandingin sama Oppo ini kan gue belinya 16 juta dan sekarang harganya tuh udah turun jadi 12 sampai 13 juta. Ya gue tahu sih dapat nih ya headsetnya, cuma kan nggak kepake dan ujung-ujungnya kalaupun dijual kayaknya nggak bakalan bisa kejual itu headset harganya 2,2 juta. Uang di Topet aja ada yang jual headset kayak gini harganya sejutaan, BNIB masih baru loh, sedangkan gue udah dibuka. Jadinya ini tuh kalau buat gue pribadi ya, gue sekarang sama si Oppo gue nggak mau beli yang barunya lagi sih, gue better beli harga secondnya aja. Soalnya ya masih banyak banget yang jual second si flagshipnya Oppo. Selisih 2 sampai 3 juta belum ada sebulan itu jauh loh guys. Yang like new ibaratnya masih lebih worth it lah. Kita bisa hemat sampai 3 juta ketimbang beli yang baru. Buat gua pribadi ya, buat kedepannya. Jadi nggak mau lagi kayaknya beli flagship Oppo harga barunya. Jadi makanya ini Oppo mendingan gua jual sekarang aja daripada rugi-rugi banget ke depannya nanti. Dan paling tambahan satu lagi, kalau soal vibrate ya, gue lebih suka Mi 11 Ultra juga. Karena kalau ngetik-ngetik gitu berasa dert-dertnya lebih padat, lebih tegas si Mi 11 Ultra ketimbang si Find X3 Pro ini ya. Terus juga kalau ngomongin soal gengsi ya, secara desain nih balik lagi, identitas si Xiaomi terlihat atau kelihatan lebih baik. Orang-orang juga bakalan notice harusnya kalau ini adalah Xiaomi yang mahal ya, ketimbang oh ini Oppo tuh, kirain iPhone soalnya kameranya sama bentuknya. Pasti nyangkanya ini adalah iPhone, atau pas dibuka lah Oppo. Gitu sih ya. Paling wah video ini kayaknya panjang banget. Segini aja paling sekiranya dari gua compare untuk kedua HP Android yang mahal ini. Dan ya kenanya ya teman-teman lebih suka yang mana, coba tulis di kolom komentar di bawah. Pastinya kan pendapatnya mungkin ada yang beda. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya ke teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.